Hey beloveds, how are you? Welcome back to God's Beloved Online Service. So, gimana kabarnya semuanya? Moga-moga baik-baik aja ya. Oke, so sebelum kita mulai ibadah hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa dulu ya. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu, sehingga setiap kami boleh berkumpul pada hari ini. Sebentar lagi kalau kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau sertai, supaya kami boleh menikmati pujian dan penyembahan dan juga mendengarkan apa yang akan Kau sampaikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Amin. Amin, amin. So, gimana? Kalian udah siap untuk dengerin sermon? Eits, bentar dulu. Sebelum dengerin sermon, kita mau sama-sama menikmati pujian dan penyembahan. Oke, so let's enjoy this. Halo beloveds, kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita ajak seluruh anggota keluarga kita persiapkan hati, kita memuji Bapa kita yang luar biasa. Dia begitu dekat dengan kita. Dia hebat, Dia besar, Dia pencipta langit dan bumi, tapi Dia dekat dengan kita. Dia adalah perisai dan pagar tembok kita. Kita panggil namanya dan Dialah pelindung kita. Kita yang dikasihi oleh Dia. Terima kasih Tuhan. Call upon your name, you delivered me from harm. In the shadow of your wings, no fear comes. I run to you alone, Jesus, you're my guiding light. In the presence of your love, I will abide. Sekali lagi, I come to you alone. Come to you alone, you delivered me from harm. In the shadow of your wings, no fear comes. Run to you alone, Jesus, you're my guiding light. In the presence of your love, no will abide. For I say, you are my strong tower, you will rescue me, Yahweh. I will not grow faint, but my heart grows stronger as I choose to seek your face. But in your name, you delivered me from harm. In the presence of your ways, no fear comes. I turn to you alone, Jesus, you're my guiding light. In the presence of your love, I will abide. For I say, our God, you are my strong tower, you will rescue me, Yahweh. I will not grow faint, but my heart grows stronger as I choose to seek your face. For I say, our God, you are my strong tower, you will rescue me, Yahweh. I will not grow faint, but my heart grows stronger as I choose to seek your face, Jesus.
Hosanna, God arise. I run to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. I run to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. I run to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. For I say, our God, you are my strong tower. You will rescue me, Yahweh. I will not grow faint, but my heart grows stronger as I choose to seek your face. Say, I will say, I will say, our God, you are my strong tower. You will rescue me, Yahweh. I will not grow faint, but my heart grows stronger as I choose to seek your face. As I choose to seek your face, as I choose to seek your face. Jesus, Jesus, dialah satu-satunya nama yang kita puja. Dialah satu-satunya yang menolong kita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita katakan sekali lagi dari awal. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kita naikkan pujian, sembah syukur. Sampaikanlah harapanmu kepadanya, sampaikanlah ucapan syukurmu kepada Dia. Allah yang hidup, Dia mendengar, Dia menjawab, Dia ada bersama dengan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tuhan, Kau mulia, Kau Allah sempurna. Yesus, Yesus. Darara pakataram lamashe, darara la pakataram, darara la lamashe, darara lamashe, darara lamashe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, oh, Jesus. Oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti
bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow, I'm so blessed by the worship. Dan saya percaya rekan-rekan sekalian juga diberkati oleh pujian dan penyembahan. So, sebelum kita mulai sermon, izinkan saya menyampaikan 3 buah pengumuman. Yang pertama, buat beloveds yang mau mengirimkan persembahan ataupun perpuluhan, bisa langsung transfer ke rekening God's Beloved Church. Nah, info lanjutannya akan ditayangkan di akhir video. So, stay tune until the end. Nah, untuk yang kedua, buat rekan-rekan sekalian juga, beloveds yang pengen banget ngumpul dan sharing tentang kebaikan Tuhan, jangan ragu, ayo gabung sama kita di Hangout gabungan. Nah, ini diadakan setiap Kamis malam via aplikasi Zoom. So, kita go online together. Nah, untuk info lanjutannya, kalian bisa hubungi Hangout leader masing-masing ya. Nah, untuk yang ketiga, ini juga gak kalah pentingnya, tapi buat rekan-rekan sekalian juga yang merasa banyak pengalaman seru akhir-akhir ini, atau mungkin udah lama juga nggak apa-apa, boleh sharing berupa testimoni dalam video dan bisa kontak Bro Roni Hermanto atau Pastor Fedri. Gitu, seru nggak? Seru pasti. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menikmati ibadah hari ini dan mendengarkan sermon kali ini. So, happy Sunday dan God bless you. Shalom beloved, apa kabar? Senang sekali masih bisa berkumpul di hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami hari ini masih didapati dalam keadaan sehat, kami mengucap syukur Tuhan, semua hanya karena kemurahan-Mu. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, tutup bukus kami, Tuhan bukakan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tak terasa sudah 4 bulan ya saudara kita ibadah online. Saudara, hari ini kita mau belajar dari suatu kitab yang keadaannya mirip dengan keadaan kita sekarang, kurang lebih saudara, ya, yaitu dari kitab Esther. Sebagai latar belakang saudara, supaya saudara bisa mengerti bagaimana dan kapan kitab Esther ini dibuat. Jadi waktu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan 12 anaknya, lalu karena Yusuf diajak pergi ke Mesir. Terus mereka tinggal di Mesir, dijajah di Mesir, lalu Tuhan mengutus Musa, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, berjalan di padang gurun 40 tahun, akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan, lalu bangsa Israel dipimpin oleh para hakim, sampai akhirnya raja pertama yaitu Saul, Daud, lalu Salomo, dan seterusnya. Waktu terakhir pemerintahan Salomo, kerajaan Israel pecah menjadi 2, yaitu kerajaan Israel Utara, ibu kotanya di Samaria, dan kerajaan Yehuda yang di selatan, ibu kotanya Yerusalem. Kebanyakan dari raja-raja Israel Utara itu menyembah berhala, kebanyakan. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka dijajah oleh bangsa Asyur terlebih dahulu, tapi bangsa Yehuda tetap bertahan sebagai sebuah kerajaan. By the way, Israel itu terdiri dari 10 suku. Kerajaan yang di Yehuda terdiri hanya dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya saudara, tapi akhirnya juga karena mereka meninggalkan Allah Bapa, meninggalkan Yahweh, saudara, Tuhan mengizinkan mereka dijajah. Kurang lebih setelah 130 tahun Israel Utara jatuh ke Asyur, akhirnya kerajaan Yehuda juga jatuh ke penjajahan Babel. Setelah dijajah Babel, singkat cerita Babel kalah sama Persia, dan pada waktu zaman Persia, rajanya mengizinkan beberapa orang untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah dan membangun tembok Yerusalem, saudara. Nah, waktu diizinkan pulang itu, saudara, ada beberapa orang Israel, orang Yahudi yang tinggal tetap di Persia. Dan itu adalah latar belakang kitab Esther. Jadi, kitab ini dimulai dengan beberapa orang Yahudi yang tetap tinggal
di Persia. Jadi ada suatu cerita di Ester 1 dan 2 bahwa rajanya, Raja Persia ini mengadakan pesta, 2 kali pesta, saudara. Ya, 180 hari pesta besar-besaran dan ditambah 7 hari lagi pesta untuk para pembesarnya. Saudara tahu kerajaan Persia itu sangat besar sekali, mulai dari India sampai ke Afrika, saudara ya. Ada 127 provinsi yang mereka kuasai saat itu. Jadi rajanya mengadakan pesta untuk menunjukkan betapa besar daerah yang mereka miliki, ya saudara. Oke. Terus singkat cerita, di akhir 180 plus 7 hari lagi, raja ingin memamerkan kecantikan permaisurinya. Jadi dia mengundang Ratu Wasti, sang ratu, untuk tampil ke hadapan raja untuk dipamerkan kepada tamu-tamunya. Tetapi anehnya, kita tidak dijelaskan kenapa, Ratu Wasti menolak. Sehingga raja sangat marah, sehingga dibuatlah keputusan Ratu Wasti dikeluarkan. Dipecat, saudara, sebagai ratu. Ya, saudara. Lalu, atas saran para penasihat raja, dibuatlah sebuah kontes kecantikan yang pertama kali diadakan, saudara. Beauty pageant, ya. Dan salah satu pesertanya adalah Esther. Ya, saudara. Sampai sini kita diperkenalkan dengan karakter yang namanya Esther. Jadi, Esther itu nama aslinya Hadasa, yang artinya bunga pacar. Dan Esther adalah nama Persianya, saudara ya, yang artinya bintang. Esther ini memiliki seorang paman karena dia anak yatim piatu. Jadi sejak kecil dia dipelihara, dirawat oleh pamannya yang bernama Mordekai. Ya, saudara. Terus singkat cerita, waktu ada kontes kecantikan, Esther mendaftar, saudara, atas desakan Mordekai. Dan mereka berjanji bahwa mereka merahasiakan identitas mereka. Saudara, terutama Esther. Jadi waktu Esther dikarantina, diberikan wangi-wangian, Esther merahasiakan latar belakangnya. Waktu saat karantina itu, Mordekai mendengar ada pemufakatan, karena Mordekai nunggu dekat pintu gerbang, saudara. Dia mendengar ada beberapa pengawal raja yang berencana untuk membunuh raja. Dan rencana ini disampaikan kepada Esther, dan Esther menyampaikannya kepada raja sebagai hasil dari Mordekai, dan dicatat. Dan betul, saudara, tuduhan itu terbukti sehingga yang merencanakan pembunuhan itu ditangkap dan mereka dihukum mati. Tetapi Mordekai saat itu dicatat jasanya tapi belum diberikan hadiah. Ya, saudara, di pasal ketiga kita dipertemukan dengan seorang tokoh yang bernama Haman. Haman ini orang keturunan Agag, saudara. Jadi dia bukan orang Persia asli, dia juga bukan orang Yahudi, ya saudara. Terus Haman ini menetapkan suatu ketentuan karena dia dipilih menjadi tangan kanannya raja, saudara. Ya, seperti Yusuf pada waktu zaman Firaun kemarin. Ya, saudara. Jadi Haman diberikan kuasa untuk membuat suatu peraturan, yaitu semua orang menyembah dia waktu dia lewat. Tetapi Mordekai tidak mau tunduk, saudara. Ya, Mordekai tidak mau tunduk sama perintahnya Haman. Dan begitu si Haman tahu ternyata Mordekai itu orang Yahudi, dia merasa terlalu sedikit, terlalu kecil kalau hanya untuk membunuh Mordekai. Jadi ia ingin menghabisi seluruh bangsa Israel. Ya, saudara. Jadi Haman minta izin kepada raja, dia membuat suatu laporan palsu, dibilang ada suatu bangsa yang adat istiadatnya, peraturannya beda dengan kerajaan kita, dan kita sebaiknya memusnahkan mereka. Karena Haman adalah orang kepercayaan raja, dia diberikan izin, saudara. Jadi dikeluarkanlah cap, ya saudara, bahwa bangsa Yahudi diperkenankan untuk dibunuh pada hari yang ditentukan. Saudara, bagaimana caranya si Haman menentukan harinya? Jadi Haman mengadakan undi, lempar dadu, undian, ya saudara. Waktu kejadian ini sebenarnya adanya di bulan pertama, saudara. Bulan pertama Nisan, bulan pertamanya Yahudi. Tapi undiannya keluar, yaitu mereka akan dibinasakan pada bulan ke-12, ya saudara, bulan Adar, dan pada hari yang ke-13. Ya, saya percaya semuanya adalah atas ketentuannya Tuhan. Saudara, sebelum kita melanjut, ada yang unik dalam kisah Esther ini, saudara. Saudara tahu, semua kitab dalam Alkitab yang berjumlah 66 itu
adalah firman Tuhan ya saudara. Tapi uniknya, di kitab Esther ini tidak ada satu kali pun kata Allah, kata Tuhan, Elohim, Yahweh yang keluar. Sama sekali tidak ada. Ya saudara, itulah sebabnya sempat terjadi argumentasi di kalangan para bapak gereja, ya, apakah kitab Esther ini perlu dimasukkan ke dalam Alkitab? Karena tidak ada kata Allah yang sama sekali. Tapi di sini kita akan melihat bahwa walaupun tidak ada kata Allah, tidak ada kata Tuhan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Ya saudara, amin. Lalu begitu Mordekai mendengar cerita ini di pasal keempat, ya saudara, Mordekai lapor sama Esther. By the way, Esther akhirnya berhasil memenangkan kontes kecantikan itu, saudara. Dan dia diangkat menjadi ratu pengganti Ratu Wasti. Ya saudara, karena perkenanan Tuhan, dia diangkat menjadi ratu yang baru. Ya saudara. Terus Mordekai melaporkan ini kepada Ratu Esther saat itu. Bahwa bangsa kita akan dibinasakan di bulan 12 nanti, Esther. Jangan pikir kamu enak-enakan di istana, kamu selamat. Karena ini perkataan yang Mordekai bilang. Mungkin karena untuk kejadian ini, kamu dipilih Tuhan menjadi ratu. Saudara, Mordekai percaya selalu ada alasan di balik semua kejadian ya saudara. Bahkan dalam kejadian buruk pun, dia percaya Tuhan sanggup dan Tuhan mampu melepaskan mereka. Dan untuk itu, dia percaya Esther menjadi ratu di saat seperti ini untuk keperluan ini. Ya saudara. Terus Esther bilang sama Mordekai pamannya, Paman kan tahu kerajaan ini tidak, kalau kita orang yang tidak dipanggil raja menghadap kepada raja, bahkan seorang ratu sekalipun, kalau raja tidak berkenan, kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, maka orang itu mati. Ya saudara, bisa bayangkan, jika seorang ratu menghampiri seorang raja, tapi rajanya bilang, saya nggak mau ketemu kamu, mati saudara. Puji Tuhan, kita sekarang anak-anak Tuhan, selalu tangan Tuhan terbuka jika kita mau menghampiri Tuhan kita, Bapa kita, Raja kita. Tidak pernah ada kata, maaf saya sedang sibuk, coba kamu datang 1 jam lagi, besok lagi, minggu depan lagi. Kalau kita menghadap dokter mungkin bisa begitu saudara. Menghadap orang-orang penting, mungkin kita menghadapi seperti itu. Tapi puji Tuhan, kalau kita menghadap Tuhan kita, Bapa kita, selalu tangannya terbuka, selalu ada waktu buat kita. Kita bisa berdoa kapan saja, kita berdoa di mana saja, menghadap ke arah mana saja. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang mendengar. Satu lagi saudara, waktu Haman mengeluarkan cap, waktu Haman menyegel perintah raja atas nama raja, ya saudara, perintah itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga, bahkan oleh raja sendiri. Nanti kita dengarkan cerita berikutnya saudara ya. Lalu akhirnya Esther mengambil keputusan, baiklah, saya akan menghadap ke raja, saya akan berpuasa selama 3 hari, ya saudara. Kalian tolong dukung doa, turut berpuasa bersama saya. Pada hari ketiga saya akan menghadap raja. Kalau raja tidak berkenan, raja ingin saya mati, biarlah kalau aku harus mati. Ya, Esther mengorbankan dirinya untuk kebaikan yang lebih besar lagi ya saudara. Terus lalu Esther membuat sebuah pesta. Esther mengajak raja, pesta yuk. Setelah 3 hari berpuasa, akhirnya Esther menghadap raja. Ya saudara, Esther menghadap raja. Dan raja berkenan menerima dia. Kenapa ratuku yang cantik? Kamu mau apa? Oh, kalau tuanku berkenan, mari datang ke pesta saya. Dan ajak juga Haman. Ya saudara, wow, Haman waktu itu sangat gede kepala saudara. Begitu dia jadi tangan kanan raja, terus ratunya ngundang makan, nggak ada yang diundang selain raja dan saya. Jadi waktu Esther membuat pesta, Haman dan raja datang dan dua-duanya bersukacita. Dan raja memberikan permintaan kepada Esther. Esther yang cantik, ratuku, kamu minta apa aja, setengah istana pun saya kasih. Tapi Esther, saudara, dia bukan wanita yang oh iya gitu ya saudara. Dia bilang sama raja, kalau raja berkenan, datanglah ke pesta lagi. Besok saya akan buat pesta lagi untuk raja dan Haman lagi.
Wow, wanita ini wanita yang mengerti menyenangkan seorang pria. Dia mengenyangkan perutnya. Saudara. Lalu, saudara, waktu keluar dari pesta, Haman bertemu dengan Mordekai. Jadi waktu dia keluar, dia ketemu dengan Mordekai dan dia melihat Mordekai tidak menghormatinya seperti biasa. Lalu dia menjadi marah. Jadi dia bilang sama istrinya, dan istri bilang, kasih usul, kita buat sebuah tiang, kita bikin sulak untuk dia. Jadi ditusuk sate ya saudara, rencananya si Mordekai itu. Lalu hatinya panas gitu kan, setelah pesta dia pulang, seperti yang dia tadi bilang. Jadi nggak ada artinya pesta keindahan seperti ini, keistimewaan seperti ini, kalau ngelihat Mordekai itu seperti panas setahun dihapus hujan sehari. Ya saudara, di malam harinya saudara, di malam yang sama. Jadi itu kan ceritanya tadi setelah pesta pertama Mordekai, Haman pulang ketemu Mordekai. Terus di malamnya juga raja tidak bisa tidur. Kalau kita biasanya tidak bisa tidur malam gelisah, kita nonton TV, baca koran ya. Raja Persia ini dia membaca ringkasan peristiwa yang barusan terjadi, ya diminta dibacakan. Singkat cerita, sampailah pada waktu cerita pada Mordekai melaporkan adanya persekongkolan untuk membunuh raja, dan itu sudah terbukti. Dan raja bertanya, hadiah apa yang istana berikan kepada Mordekai? Belum ada, tuanku, katanya. Oh, kalau gitu kebetulan. Jadi besokannya waktu pagi-pagi, raja bingung mau kasih hadiah apa untuk Mordekai. Datanglah Haman. Ya, lalu raja bertanya kepada Haman, Haman, aku mau bertanya kepada kamu. Apa yang raja pantas berikan buat orang yang berjasa buat raja? Haman pikir ini dia, saudara. Siapa lagi kalau bukan saya? Ya. Lalu dia bilang, oh raja sebaiknya mengenakan jubah terbaik raja kepada orang ini. Yang jubah yang biasa raja kenakan. Lalu raja mengambilkan kuda supaya dia naik di atas kuda raja, dan raja pilih seorang pembesar raja yang berjalan di depan kuda itu dan berkata kepada halayak ramai, inilah yang raja lakukan kepada orang yang menghormatinya, yang berjasa bagi raja. Terus raja bilang, ide kamu bagus banget itu. Lakukan itu, ambil semuanya, persis yang kamu katakan, lakukan kepada Mordekai. What? Haman langsung, Mordekai? Saya pikir itu saya. Jadi saudara tahu ya saudara, di sini semuanya terbalik. Jadi Haman sambil nenteng kuda, ya nuntun kuda, kudanya dinaiki oleh Mordekai yang dipakaikan pakaian raja, ya. Lalu Haman sendiri yang harus bilang, ini yang raja lakukan kepada orang yang berjasa buat raja. Nah, saudara, wah itu hari itu Haman kesel banget. Dia pulang, dia cerita sama istrinya kejadiannya seperti apa. Dan teman-temannya bilang, wah gawat bro, kalau udah begini, Mordekai yang kamu ingin sulakan, akhirnya jadi begini. Wah, kita nggak bakalan tahan lawan dia. Belum selesai mereka ngomong, datang jemputan untuk pesta kedua kalinya yang diadakan oleh Ratu Esther. Singkat cerita, mereka sampai ke pesta lagi. Raja sangat senang, ya mungkin Haman juga sedikit terhibur ya saudara. Lalu raja bertanya akhirnya, yang kedua kalinya, Ratuku Esther yang cantik, apa yang engkau inginkan? Setengah istana pun akan kuberikan kepada kamu. Terus Esther bilang, Raja, ada orang yang ingin membunuh aku dan seluruh bangsaku, seluruh kaumku. Kalau kami hanya dijadikan budak, saya mungkin nggak akan bilang sama raja. Tapi orang ini begitu jahat, ingin menghabisi seluruh bangsa kami. Dan saya adalah orang dari bangsa itu. Berarti dia juga harus membunuh saya. Siapa orang yang ingin membunuhmu itu? Katanya. Gitu kan? Lalu dia bilang, ini dia orangnya, Haman. Orang Agag itu katanya. Haman langsung gemeter. Wah, gawat banget. Dalam satu malam, saudara, semuanya berbalik. Ya, saudara. Lalu raja minum, kesel dia keluar ke taman. Mungkin dia menenangkan pikirannya ya, saudara. Saat itu Haman sudah melihat, waduh, raja udah pasti mau bunuh saya. Satu-satunya harapan adalah minta ampun sama ratu.
siapa tahu ratu bisa mengampuni dia. Jadi dia kan ratu duduknya nyelenjer ya saudara. Dia berada di simpuhan kakinya. Jadi waktu raja balik, dia melihat Haman sedang pegang-pegang kakinya Ratu Esther. Tambah marah lagi rajanya. Tidak cukupkah kamu? Kurang ajar begitu. Bahkan kamu ingin memperkosa ratuku katanya. Lalu langsung mukanya diselubungi saudara. Langsung dikarungin si Haman. Lalu dibawa pergi. Dan anak buahnya bilang, entah dapat info dari mana dia. Ini mungkin juga si Haman cerita-cerita sama semua orang. Raja, kebetulan Haman sedang bikin tiang sula di rumahnya yang dia siapkan untuk Mordekai. Oh ya udah, kamu pakai aja itu buat dia. Akhirnya Haman disulakan di tiang yang dia buatnya sendiri. Saudara, cerita ini mengingatkan saya tentang Daud dan Goliat. Cerita ini mengingatkan saya tentang Yesus dengan iblis. Goliat membawa pedang yang dia bawa untuk membunuh Daud. Tapi seperti saudara tahu, pedang yang Goliat bawa akhirnya dipakai untuk memancung kepala Goliat. Sama saudara. Iblis menyiapkan salib untuk mempermalukan, untuk menggagalkan rencana Tuhan Yesus. Menggagalkan rencana Allah. Tetapi karena salib, Tuhan pakai menjadi jalan keselamatan buat menyelamatkan saya dan saudara. Saudara, senjata yang iblis buat, senjata yang dia tempa, tidak berhasil melawan kita. Tetapi malah Tuhan pakai untuk kembali melawan dia. Ya saudara. Terus, akhirnya Mordekai di hari itu juga diangkat menjadi penggantinya Haman. Ya saudara, terjadi suatu revival luar biasa. Terus, akhirnya Esther minta tolong lagi sama raja. Raja, kan perintah sudah keluar. Boleh tolong di-cancel nggak? Terus raja bilang, emangnya ini ojek online bisa di-cancel? Nggak bisa, saudara. Jadi, zaman dulu, saudara, kalau perintah sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan, bahkan oleh raja sendiri. Saudara bisa mendapatkan cerita ini juga pada cerita Raja Darius dengan Daniel yang masuk ke dalam gua singa. Walaupun raja sangat sayang kepada Daniel, dia tidak bisa melawan perintahnya sendiri. Saudara, Tuhan juga sudah memberikan hukum-hukumnya untuk bangsa Israel taati. Tapi bangsa Israel layak mendapatkan hukuman kematian. Tapi apakah Tuhan bisa mengampuni manusia hanya dengan memaafkannya saja? Oke, lupakan, anggap saya nggak bikin peraturan itu. Tidak. Tuhan membuat suatu perintah yang baru. Yang mengatasi yang kemarin, saudara. Yang bisa menetralisir yang kemarin. Jadi, akhirnya Mordekai mengeluarkan perintah karena Mordekai menggantikan posisi Haman. Mordekai mengeluarkan perintah bahwa di tanggal 13 di bulan Adar, tanggal yang sama, tanggal yang ditetapkan oleh Haman untuk orang-orang menghabisi bangsa Yahudi, dapat hadiah lagi kalau menghabisi orang Yahudi. Luar biasa saudara. Iblis itu cara kerjanya aneh. Kalau bunuh orang malah dapat hadiah. Saudara, tapi Mordekai membuat kebalikannya, dicap lagi. Jadi raja bilang, tidak bisa hukum dibatalkan. Kamu lebih baik buat hukum yang baru yang menetralisir hukum yang kemarin. Jadi Mordekai membuat hukum yang baru, yaitu orang Yahudi boleh membela diri terhadap penyerangnya. Membinasakan orang-orang yang ingin menyerangnya. Dan surat ini segera disebar, saudara. Disebar ke seluruh jajahannya Persia. Ada 127 provinsi. Ya saudara. Dan sejak saat itu, Mordekai ditakuti dalam kerajaan Persia. Jadi semua orang-orang yang tadinya ingin melawan bangsa Yahudi, pada akhirnya di bulan ke-12 itu, bulan Adar, ya saudara, di tanggal 13, orang-orang yang ingin membunuh Yahudi, malah akhirnya dibunuh, dikalahkan oleh orang Yahudi yang membela diri. Kenapa, saudara? Karena penguasa-penguasanya juga pro sama Mordekai. Karena takut sama Mordekai, ya saudara. Saudara, kitab Esther ini kitab yang unik sekali lagi. Kenapa? Karena banyak sekali kebetulan yang terjadi. Ya saudara, kebetulanlah ada ratu menolak dipanggil raja. Nggak pernah saudara ada ceritanya. Kalau raja panggil ratu, ratu bisa nolak. Betul saudara? Emang diceritakan, emang ratunya mau diapain? Kan mau dikasih lihat. Kalau saudara sebagai istri, suami saudara, mama sini sayang, ada teman-teman saya, saudara pasti keluar. Karena suaminya bangga punya istri seperti engkau. Tapi Tuhan bekerja dalam segala hal.
Kalau saat ini saudara sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan tanpa pekerjaan, atau saudara sedang bekerja, tapi ada pengurangan gaji, atau hal-hal yang tidak enak lainnya, saudara, terus percaya sama Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan. Tidak ada yang berada di luar kendalinya, saudara. Dia Tuhan yang memegang kendali. Di kitab Ester ini, nama Tuhan, nama Allah sekalipun tidak disebutkan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ada dalam kehidupan Ester beserta orang Yahudi. Saudara, kalau tidak ada Ester yang tinggal di kota Susan ini, di kota kerajaan Persia kuno, saudara, mungkin bangsa Yahudi sekarang sudah tidak ada karena dihabisi saat itu. Kita percaya bahwa Tuhan membuat ini semuanya tepat pada waktunya. Saudara, ada orang-orang yang tidak pulang kampung, ada orang yang pulang kampung. Tidak masalah buat Tuhan, saudara. Kitab Ester juga, saudara, banyak memiliki ambiguitas. Ya, karena kenapa? Karena peraturan yang Tuhan berikan di hukum Taurat, bangsa Israel itu tidak boleh menikah dengan bangsa di luar Kanaan. Ya, saudara, tetapi Ester menikah dengan raja. Ya, saudara. Terus banyak pesta vulgar, saudara, minum-minuman, mabuk-mabukan. Semuanya itu seolah-olah melanggar ketetapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan umat pilihannya. Saudara, walaupun saudara mungkin dalam keadaan terpuruk saat ini, saudara mungkin merasa bersalah dengan keadaan yang saudara alami saat ini. Tetapi kabar baiknya, saudara, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Terus berharap kepada Tuhan. Terus percaya pada tangannya yang tidak kelihatan, saudara. Ya, saudara, hari ini untuk minggu ini, saudara, saya memberikan ayat hafalan di Mazmur 62 ayat ke-5 atau ke-6, ya, saudara, yang berbunyi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya, saudara, kita cuma hanya bisa berharap kepada Tuhan, saudara. Kita mengandalkan teman kita, mengandalkan saudara kita, mengandalkan adik atau orang tua kita. Saudara mungkin akan kecewa. Tapi saudara tidak akan pernah kecewa berharap kepada Tuhan. Sebab dia Tuhan yang setia dengan janjinya. Di masa kegelapan seperti bangsa Israel di zamannya Ester, saudara, mereka merasa tidak ada jalan lain keluar dari masalah ini. Masalah yang bukan disebabkan oleh mereka buat kebanyakan mereka. Masalahnya cuma ada satu orang yang namanya Mordekai tidak mau tunduk. Sehingga Haman, yang gambaran iblis, berencana menghabisi seluruh bangsa Israel. Saudara, kenapa saya bilang Haman adalah gambaran iblis? Karena iblis sangat benci kepada Bapa kita. Kepada pencipta kita, yaitu Tuhan. Tapi dia tahu, dia tidak bisa melawan Tuhan. Jadi dia melampiaskan kebenciannya, melampiaskan kekesalannya kepada gambaran Tuhan itu sendiri, yaitu kita. Kalau saudara mungkin ada teman yang pernah pacaran, lalu diputusin, dan dia pegang fotonya, dia tidak berani konfrontasi orangnya langsung. Yang dia colok-colok, yang dia pukul-pukulin adalah fotonya, saudara. Sama seperti iblis. Dia tidak bisa menghadapi Tuhan yang sebenarnya. Jadi dia ingin merusak gambarannya, yaitu kita. Saudara, melalui kejadian Ester ini, kita percaya, kita diingatkan bahwa dalam keadaan buruk seperti apapun, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi kita punya Tuhan yang tangannya kuat. Yang tidak pernah melupakan perjanjiannya dengan Abraham. Ya, saudara, karena ada peristiwa Ester ini. Kitab Ester ini mungkin ditulis oleh Mordekai, tidak diketahui, saudara. Tapi nggak penting, saudara. Ya, saudara, dengan adanya kitab Ester ini, kita tahu Tuhan memelihara bangsa Israel yang bahkan ada sampai sekarang ini. Kalau saudara Google, saudara cari YouTube sejarah mengenai bangsa Israel, saudara akan kagum melihat tangan Tuhan. Saudara akan takjub betapa Tuhan memelihara bangsa ini. Betapa janji Tuhan dalam Alkitab tergenapi. Bahwa ada satu bangsa yang hilang tapi muncul dalam satu hari. Ada bahasa yang ribuan tahun tidak pernah dipakai. Yang dipakai hanya untuk acara keagamaan di sinagoga. Tapi muncul
muncul kembali, saudara, menjadi bahasa suatu bangsa yang sebenarnya sudah hilang. Saudara akan melihat tangan Tuhan bekerja pada umat pilihannya. Tuhan belum selesai dengan bangsa Israel, karena Tuhan sedang beralih kepada kita. Ini adalah masa kasih karunia, saudara. Zamannya grace. Terima kemurahan Tuhan. Ya, saudara. Saudara, saya mau ajak saudara mengambil roti perjamuan. Kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Saudara bisa ambil roti, biskuit, apapun yang ada, saudara. Kita mau ingat lagi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Ngomong-ngomong, saudara, di Israel, setiap hari Purim yang jatuhnya sekitar bulan Maret, saudara, Februari atau Maret, ya, saudara, mereka merayakan hari Purim itu, saudara, dengan memakan kue yang namanya Haman Tashen, yang artinya adalah kantong Haman. Atau ada juga yang disebut dengan Haman Osne, atau artinya kuping Haman, karena kuenya berbentuk segitiga. Mengingatkan lagi, bangsa Israel tuh, bangsa Yahudi mengingat setiap tahun apa yang Tuhan Yahweh sudah lakukan buat mereka. Mereka mengingat tentang Purim, mereka mengingat tentang Paskah. Saudara, banyak hari raya yang mereka lakukan karena tujuannya satu. Mengingatkan mereka tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat mereka. Saat ini mungkin mereka belum mendapatkan pewahyuannya, saudara. Terus berdoa buat mereka, saudara. Ya, saudara. Mari saya ajak saudara untuk mengambil tubuh Kristus. Kita mau ingat apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu yang sudah Engkau pecah-pecahkan bagi kami, Tuhan. Engkau disakiti supaya kami sehat. Engkau dipermalukan, Tuhan, supaya kami dimuliakan. Engkau dihina, Tuhan. Diludahi, dipukuli, dicabik-cabik. Semuanya demi kami, Tuhan. Kami sehat keadaannya saat ini, Tuhan. Bukan karena kami rajin olahraga, bukan karena kami pintar menjaga diri, Tuhan. Tapi semata-mata oleh karena kemurahan-Mu, Tuhan. Oleh karena apa yang sudah Engkau lakukan buat kami 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Kami menghargainya, Tuhan. Kami mau terima dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan, saudara. Kita juga mau mengangkat darah anak domba Allah, darah perjanjian baru. Darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Sama seperti Mordekai membuat peraturan yang baru yang dimeteraikan oleh cincinnya. Demikian juga sekarang. Di perjanjian yang lama, saudara dan saya layak dihukum. Saudara dan saya pantasnya dapat hukuman kekal. Saudara dan saya pantasnya dapat kutuk, bukan berkat. Tapi oleh perjanjian yang baru ini, saudara dan saya mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Mendapatkan apa yang Yesus harusnya dapatkan. Yesus ditinggalkan sebagai anak. Maka kita sekarang dijadikan anak-anaknya. Yesus dihakimi, dihukum. Karena dosa seluruh manusia, Tuhan taruh di atas tubuh Kristus di salib. Dan Tuhan sudah menghakiminya. Puji nama Tuhan. Supaya kita dibenarkan, saudara. Mari terima. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang dicurahkan sekali untuk selamanya. Kami diampuni kekal, Tuhan, karena darah-Mu kekal. Tidak ada lagi kutuk dalam hidup kami. Karena Engkau berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Supaya kami menerima semua berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Engkau ditinggalkan supaya kami selalu dekat dengan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan buat Tuhan Yesus yang melakukan semuanya buat kami. Kami percaya Tuhan, kami menghargai darah-Mu Tuhan, dan kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Mari kita minum, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada Tuhan lain di dunia ini seperti Engkau. Tuhan Allah ilah-ilah lain Tuhan. Meminta darah umatnya. Meminta nyawa umatnya. Untuk diberikan kepada sembahan mereka.
Tapi Engkau, Tuhan Yesus, Allah pencipta kami, Engkau turun ke dunia, menjadi sama seperti manusia, mengosongkan dirimu, hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, mati buat menebus dosa kita semua. Tidak ada Tuhan seperti Dia. Hari ini saudara, jika saudara ada di antara kalian yang baru pertama kali mendengarkan kabar baik ini, saudara baru tahu, baru dengar bahwa ada Tuhan Allah pencipta yang sangat mengasihi Anda orang berdosa. Alkitab berkata tidak ada jalan lain untuk ketemu dengan Bapa, untuk sampai ke surga, selain percaya kepada Tuhan Yesus yang mati menebus saudara dan saya. Jika ada saudara yang hari ini mau menerima undangan ini sebuah undangan saudara. Kekristenan tidak memaksakan saudara untuk terima Tuhan Yesus. Ini adalah undangan. Tapi saya percaya, ini adalah undangan makan yang tanpa jebakan. Ini adalah undangan istimewa. Kalau saudara orang berdosa diajak masuk di suatu pesta anak domba, bahkan saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara statusnya bukan lagi hamba dosa. Bukan lagi hambanya Allah, saudara. Tetapi anak Allah. Sungguh suatu yang beda, saudara, antara hamba dengan anak. Jika saudara ada yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini saya mendengar bahwa Engkau sudah mati buat menebus dosa saya, semua pelanggaran saya. Saya mau terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuk dalam hidup saya, baharui hidup saya, bertahta dalam hidup saya Tuhan. Maka Engkau sudah menjadi anak Allah. Selamat saudara, saya sangat menyarankan saudara terus membaca firman Tuhan, cari gereja yang mengingatkan saudara, membawa saudara untuk selalu ingat datang kepada Tuhan Yesus. Ini bukan gereja tidak bicara tentang siapa kami, siapa gereja kami, siapa pendeta kami. Bukan. Kami selalu menunjukkan kepada saudara, kepada pendengar semua, siapa Bapak kita dan siapa kita. Sekarang kita adalah anak. Identitas kita adalah anak. Kalau kita ada takut, ada khawatir, ada apapun, Bapak tahu. Ya, saudara, dan kita tugasnya anak, tinggal bilang sama Bapak. Dan Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang care, peduli sama saudara dan saya. Ya, saudara, saya akhiri ibadah ini. Mari kita angkat tangan. Kita mau menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi ini kami mengucap syukur Tuhan kalau kami mendengar suatu cerita lagi. Diingatkan kembali tentang kisah bangsa Yahudi di Persia. Dan ada Ratu Esther Mordekai. Di mana saat itu seakan tidak ada jalan keluar. Mungkin kondisinya mirip dengan keadaan kami hari ini Tuhan. Ekonomi mungkin tidak membaik, kesehatan mungkin tidak membaik, mungkin hubungan masih belum membaik. Tapi Tuhan, ada harapan baru yang timbul dalam hati saya, dalam roh saya. Karena saya diingatkan hari ini Tuhan, bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu berarti bukan keadaan yang baik saja, tapi juga bisa keadaan yang buruk sekalipun. Walaupun nama Tuhan tidak tersebut, tidak termention sama sekali dalam kitab Esther. Tapi kami semua bisa melihat Tuhan, bahwa Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami, bahkan di saat kami tidak menyadarinya. Engkau bisa mengubahkan hati seorang raja, tidak tidur, yang membuat semua kejadian berubah 180 derajat. Kalau ada orang-orang yang sedang merencanakan kejahatan buat anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan yang sama, sanggup membalikan keadaan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami, penebus kami. Anak-anakku, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan penyertaan dari Roh Kudus. Wajahnya selalu dihadapkan kepadamu. Tak pernah sekalipun Dia meninggalkanmu. Diberkatilah engkau dengan kasih karunia-Nya.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.